Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Mr. Junet. Kali ini saya akan sedikit berbicara tentang pentigraf. Apa itu pentigraf? Pentigraf akronim dari cerpen 3 paragraf. Penggagasnya adalah Profesor Dr. Tengsu Cahyono. Kenapa disebut cerpen 3 paragraf? Karena memang secara visual cerpen ini hanya terdiri dari 3 paragraf, tidak lebih. Pada hakikatnya pentigraf adalah sama dengan cerpen, hanya saja kepadatan kesingkatan isinya yang dibatasi hanya 3 paragraf. Secara umum pentigraf memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pentigraf terdiri dari 3 paragraf, maksimal ada 210 kata. Yang kedua, fokus pada tema. Yang ketiga, menghindari dialog di dalam paragraf. Kalaupun terpaksa, hanya diperkenankan 1 kalimat langsung saja atau 1 dialog saja. Kemudian karakteristik yang keempat dari pentigraf adalah elemen narasi harus tetap ada. Misalnya tentang tokoh, plot, sudut pandang dan sebagainya harus tetap dijaga sebagaimana cerpen pada umumnya. Yang kelima, terdapat kejutan di paragraf terakhir atau paragraf yang ketiga. Kemudian yang keenam, mengolah realita baru, bukan memindahkan realita dalam bentuk tulisan. Jadi memberikan sajian yang berbeda dari fakta atau kenyataan yang ada. Kemudian yang ketujuh, munculnya konflik seperti cerpen pada umumnya, maka kita diharapkan memunculkan konflik agar pembaca penasaran. Harus ada konflik di dalam pentigraf ini. Dan yang terakhir atau kedelapan sebagai karakteristik pentigraf adalah pentigraf tidak bersambung habis cerita di paragraf terakhir. Ini beberapa informasi yang saya ambil dari www.guneman.com. Lalu bagaimana bentuk contoh saja ini ya, contoh pentigraf. Di sini saya membawa beberapa contoh yang diambil dari laman-laman internet. Salah satunya saya ambil dari https://ghostwriterindonesia.com. Nah, ini karya Mary Srifatmadewi akan saya bacakan sebagai bentuk perkenalan terhadap pentigraf itu seperti apa. Judulnya adalah Maut di Depan Mata, karya Mary Srifatmadewi. Kutatap dari jauh ketika peti mati dimasukkan ke liang lahat. Hatiku tak bisa dikatakan betapa rasanya seperti mimpi disambar petir. Kata-kata terkunci di ujung lidah. Air mata semakin mengalir deras. Peti mati jenazah suamiku diturunkan. Baru sebulan lalu aku bahagia dinikahi dirinya. Suami dari teman baikku yang meninggal karena kanker. Tommy adalah cinta pertamaku, tapi aku tidak berjodoh dengannya dan memilih menikah dengan Burhan yang lebih mapan. Yang lebih mapan kehidupannya saat itu, walau sebenarnya hatiku ada pada Tommy. Aku pulang ke rumah diliputi rasa galau, tatapan mata sinis dari orang-orang dan keluarga baruku, 2 anaknya Tommy dan 2 anakku sendiri, bahwa aku adalah pembunuh suamiku dalam senyap. Ya, suamiku meninggal setelah tak lama menikah denganku. Kulihat tai lalat yang ada di bahu kiri. Percaya atau tidak, akulah pembawa sial, bukan virus COVID-19. Jakarta, 31 Maret 2020. Nah, sekarang kita lihat cerpen ini memang betul berisi 3 paragraf. Hanya berisi 3 paragraf. Di sana apakah ada kejutan? Ada kejutan dan ada juga konflik. Konfliknya apa? Kematian sang suami, yaitu Tommy. Kemudian kejutannya apa? Bahwa kematian Tommy menurut pandangan sang tokoh utama bukan karena virus COVID-19, tapi kesialan yang dibawa oleh
sang istri. Cukup menarik cerpen Maut di Depan Mata oleh Mary Siva Madewi ini. Beberapa contoh yang lainnya saya pilih aja yang satu lagi saja, yaitu ini, Kesempatan Kedua oleh Kelly Kwok. Aku tidak menyukai mertuaku yang terus menanyakan kapan aku hamil. Aku juga tidak cocok dengan adik ipar laki-lakiku. Akhirnya aku mengajak suamiku pindah rumah ke apartemen, melepaskan diri dari semua hal yang menyesakkanku. Apartemen ini sebelumnya kami sewakan kepada orang lain. Saat masa sewanya habis, suamiku setuju untuk pindah ke sana. Minggu-minggu awal tinggal di sini, rasanya aku sangat bahagia. Memasuki minggu ketiga, aku merasa sepi. Sunyi sekali rasanya apartemen ini bila aku pulang kerja. Suamiku mengeluh kalau aku sering menelponnya bila ia sedang lembur di kantor. Dan aku tak mengira aku mengalami tahapan kecemasan itu. Batuk, kemudian tenggorokanku sakit, demam, kemudian tubuhku rasanya lelah sekali. Aku tak terkejut kalau dokter mendiagnosa kondisi sakitku ini sebagai COVID-19. Aku hanya tak mengira virus itu akhirnya menulariku. Suami juga orang tuaku tak boleh menjengukku. Aku masuk perawatan intensif dengan biaya pemerintah. Rasa sepi semakin melandaku. Aku juga sulit bernapas. Di ranjang ini aku teringat mama mertuaku. Beliau rajin ke pasar, memasak aneka hidangan yang menggugah seleraku. Aku teringat Nathan, adik iparku. Sebenarnya ia baik, ia suka mencucikan motorku tanpa aku memintanya. Aku teringat suamiku yang seringkali memilih diam bila aku berselisih paham dengan mama mertua dan adiknya. Suamiku yang baik, ia mencoba berdiri di tengah tanpa memihak salah satu dari kami. Bila aku bisa bangkit dan lepas dari ranjang ini, aku berjanji akan mengubah sikapku pada semua orang yang ku kenal, terutama mama mertua dan adik iparku. Aku mau menjalani hidup yang baru. Aku mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, tolong beri aku kesempatan kedua. Sembuhkan aku. Solo, 29 Maret tahun 2020. Sumber data ghostwriterindonesia.com. Ini adalah contoh-contoh sebuah pentigraf dan sedikit bahasan teoritis atau pengetahuan tentang pentigraf. Dengan harapan perkenalan kita dengan pentigraf ini memberikan motivasi kita untuk tetap berkarya dengan berbagai macam karya. Salah satunya adalah pentigraf. Menurut saya pentigraf cukup menarik di tengah orang-orang yang tidak memiliki waktu panjang untuk bersantai. Mungkin dengan pentigraf yang singkat itu kita dengan waktu yang sempit kita mampu menghasilkannya dan juga sekaligus kita mampu menikmatinya. Dan yang paling penting di sana ada tujuan-tujuan untuk menuju kepada kebaikan. Sekali lagi kita mencoba untuk berkarya dengan pentigraf. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan video Mr. Junet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.